Selamat siang nih Pak Rio, apa kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Adi, kabar saya nih baik Pak Adi. Kabar Pak Adi bagaimana? Saya sehat Pak. Eh, Baiklah Pak Rio, hari ini kan kita akan melakukan kegiatan coaching nih. Bagaimana, udah siap atau belum? Siap Pak, hari ini saya akan melakukan coaching nih Pak pada Wah, teman kita Pak Marwan. oke oke. Nah, tugas saya kan sebagai observer nih Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih kepada Pak Rio nih. Yang pertama, Ya Pak Adi, silakan Pak Adi. oke, yang pertama mengenai praktek coaching yang akan Pak Rio laksanakan pada hari ini. Gimana perasaannya nih? Ya perasaan saya sangat senang Pak karena saya akan melakukan coaching. Artinya saya diminta untuk membantu pada Pak Marwan yang ada permasalahan untuk menemukan Oh, solusi dari permasalahan Pak Marwan tersebut Pak Adi. Senang lah pokoknya. oke lah. Oke lah. Pak Rio, em, ada beberapa kompetensi kan yang mau kita raih pada hari ini. Yang pertama itu tentang kompetensi coaching yang pertama ada presence atau kehadiran penuh, lalu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira bagian mana nih yang menurut Pak Rio nih kira-kira ada unek-uneknya lah gitu, ada masalah gitu. Kira-kira bagian mana Pak? Yang kira-kira Bapak nih kayaknya cukup sulit. Eh, Kalau pengalaman saya kemarin ya, saya kan pernah melakukan coaching juga. Untuk kali ini tentunya saya telah mempersiapkan diri ya untuk bisa membantu teman saya Pak Marwan. Saya tuh pengennya gini Pak, untuk kompetisi yang ada di coaching ini melalui alur kita tuh sedapat mungkin bisa saya kuasai Pak. Terutama itu mengajukan pertanyaan yang bobot karena kan saya lihat tuh kuncinya tuh di situ ya. Bagaimana nanti bisa menggali potensi yang ada pada coach saya juga supaya dia tuh bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Begitu kira-kira Pak Adi. Oke Pak. Eh, Terakhir nih pertanyaan untuk Pak Rio. Pak Rio, apa yang Pak Rio inginkan dari proses coaching hari ini? Saya tuh pengennya tentunya dapat membantu ya Pak, membantu Pak Marwan. Kemudian di samping itu juga saya tuh pengen saya tuh juga terus meningkatkan diri, terutama dalam meningkatkan kemampuan coaching ini Pak, kompetensi yang saya miliki. Misalnya dalam coaching nanti tuh saya tuh kehadiran penuh, kemudian saya mampu mendengarkan dengan baik juga apa permasalahan, kemudian juga mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu Pak Eh, yang saya ya, harapkan Pak. baiklah Pak, terima kasih. Semoga coaching hari ini berjalan lancar. Saya sebagai observer akan mengamati proses coaching Bapak. Silakan Pak Rio dan Pak Marwan. Ya, ya terima kasih Pak Adi. Halo Pak Marwan. Halo Vario, Selamat siang ini Pak. siang Pak. Bagaimana nih Pak kabar Pak Marwan hari ini? Kabarnya sih kabar baik Pak, cuman ya agak itu sedikit lah. eh eh, Gimana ya, masih ada kurang itulah, ada yang seperti ada mengganjal gitu lah. Oh ya ada menganjal ya di hati Bapak ya. Oh ya sesuai dengan janji kita kemarin nih Pak ya. Hari ini Bapak katanya pengen bercerita nih pada saya. Lalu Bapak minta bantu untuk di coaching ya. Kita nanti bisa pakai waktu singkat aja lah ke depan 10 menit atau 15 menit dari sesi kita ini. Apa sih Pak yang ingin Bapak ceritakan kepada saya? Apa sih permasalahannya? Oh ya gini Pak, di rekan-rekan guru saya di sekolah ini, eh, mereka itu dalam eh, memberikan pelajaran, eh, gimana masih kurang bervariasi gitu Pak. Nah, itu terus kan metodenya dari dulu ceramah terus. Nah, mereka Mm-mm. kurang memanfaatkan metode-metode yang ada gitu Pak masalahnya. Jadi saya nih kan bingung juga kan.
Iya, Pak. Oh, jadi begitu ya, Pak ya, permasalahannya, Pak ya. Ya Jadi Pak. guru-guru tuh kurang bervariasi dalam memberikan pembelajaran. Pak, kira-kira ukuran keberhasilannya apa ya dari sesi coaching kita pada siang hari ini, Pak? Harapan saya sih Pak, teman-teman eh, mau mengembangkan diri sehingga pembelajarannya itu bervariasi gitu. Nggak Mm-mm. monoton, nggak model ceramah lah gitu Pak. Itu Pak. Oh, iya, Pak. Jadi itu ya masalah yang Bapak hadapi dan harapan yang Bapak inginkan dari teman-temannya. Nah, Pak, saya ingin tanya nih, Pak. Menurut Bapak dari permasalahan dan kondisi yang pernah Bapak hadapi situasi di sekolah, jika kita skalakan dari 1 sampai 10, ada di skala berapa ya, Pak ya? Permasalahan Bapak ini atau keberhasilan yang Bapak inginkan. Kalau untuk situasi di sekolah saya saat ini sih Pak, dengan permasalahan yang ada ya masih di posisi 5 lah Pak gitu Pak. 5 ya. Masih 5 lah gitu ya. Kalau idealnya, Pak, Bapak inginkan di posisi angka berapa, Pak? Ya 9 atau syukur-syukur lah 10 ya Pak ya. Tapi untuk kondisi sekolah saya mungkin 9 aja lah Pak ya. Karena Oh, kan 9 masih ya. banyak itu kan guru-guru senior. Jadi Gitu ya, Pak ya. mungkin mereka untuk mencapai ideal 10 itu agak mungkin sulit. Nah, 9 saja udah bersyukur tuh sih Pak. Ya. Oh ya, sekolah Bapak ini itu ya di SD atau SMP, Pak? SD ya? SD, SD Pak. Oh iya ya. Kalau kondisi yang ideal tuh menurut Bapak seperti apa, Pak? Kondisi ideal itu teman-teman atau rekan guru eh, pertama mau belajar, mau mengembangkan diri gitu kan. Mm-mm. Mungkin dengan mempelajari PMM itu kan, pelapor media mengajar kan. Eh, Ya, yang kulit Nanti kan merdeka dari ya. situ mereka mendapatkan ilmu setelah nonton video-video. Nah, gitu, Pak. Harapan saya sih. Nah, sehingga kan kalau sudah mereka belajarnya kreatif, mengajarnya kreatif menggunakan media-media, otomatis kan Pak, peningkatan mutu sekolah itu kan, kualitas anak-anak pun jadi baik Pak. Kira-kira ideal, ideal saya itu lah, Pak. Jadi mereka bisa memanfaatkan media pembelajaran yang ada lebih kreatif gitu Pak. Nah, hanya ceramah, model ceramah aja gitu. Iya, Pak. Lalu ini, Pak, menurut Bapak nih, kekuatan diri apa yang ada pada diri Bapak nih, Pak Marwan, sehingga Bapak tuh dapat mewujudkan posisi ideal yang Bapak sebutkan tadi tuh 9 atau 10 itu, Pak. Bagaimana, Pak? Jadi kan di samping saya sebagai guru, saya juga sebagai bendahara gitu Pak ya. Nah, bendahara bos, otomatis kan saya kan bisa menganggarkan gitu kan untuk media-media pembelajaran. Nah, jika mereka itu kreatif gitu kan, itu Pak, itu salah satu kekuatan saya. Kemudian di samping itu juga kan saya sebagai operator, otomatis sedikit banyak saya lebih sering lah beroperasi di bidang komputer itu kan, mencari-cari berselancar lah Pak di dunia maya gitu kan. Terus saya juga pernah menjadi instruktur kurikulum 2013, kemudian pernah juga menjadi guru figur gitu Pak. Nah, itulah beberapa kekuatan yang ada saya. Nah, itu aja Pak. Wah, berarti Pak Marwan ini hebat ya, luar biasa ya, banyak pengalaman nih. Jadi bisa Iya. nih Bapak nih berbagi dengan teman-teman rekan guru yang lainnya. Jadi itu adalah Gitu Pak. kekuatan dari Bapak sendiri yang Bapak miliki gitu Pak ya. Eh, Kemudian saya mau bertanya lagi nih Pak Marwan, apakah pernah ada upaya yang Bapak lakukan Pak? Kenapa? Atau upaya apa saja gitu? Oh, di antaranya upaya-upaya yang pernah saya lakukan, terutama menyusun anggaran. Nah, Hmm, saya meminta setiap wali kelas itu untuk menyampaikan kira-kira kebutuhan di kelasnya apa, gitu kan.
media-media yang akan mereka gunakan itu apa gitu. Jadi saya anggarkan gitu kan. Iya, Pak. Upaya-upaya. Kemudian upaya-upaya lain eh, pernah juga berbagi dengan teman-teman ya tentang desiminasi, tentunya budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian membuat RPP gitu Pak. Coba upaya yang pernah saya lakukan, Oh, jadi seperti itu ya Pak Marwan ya. ya Pak. Eh, lalu apakah upaya itu sudah optimal belum Pak? Atau kira-kira apa sih hambatan? Kalau misalnya belum optimal tuh apa saja hambatannya? Oh iya Pak, hambatannya Pak mereka mau mendengarkan, tapi melaksanakannya itu agak susah Pak. Oh gitu ya Pak ya. Mungkin guru senior kan. Eh, 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 eh. Jadi bantulah Pak solusinya gimana kan? Gimana solusinya kali dalam coaching ini bisa membantu kan? Iya Pak, iya Pak. Ya memang terkadang kita tuh sudah memberikan solusi atau apa ya masukan, tapi kan kembali lagi kepada orang yang kita kasih masukan ya Pak Marwan ya. Ya, Tapi tetap semangat Pak Marwan. Di kemudian hari pasti kok ada tergerak orang dari apa yang kita sampaikan. Kemudian ini Pak, Bapak kan udah nyampaikan tadi tuh ide Bapak, kemudian Bapak sudah melakukan. Dari semua ide atau rencana yang sudah Bapak sampaikan, mana Pak yang lebih prioritas Pak? Yang kiranya bisa menyelesaikan masalah ini untuk lebih cepat Pak gitu Pak. hmm, pertama-tama saya harus ber apa desiminasi gitu Pak, masih mela- melakukan desiminasi pada teman-teman, menyampaikan lagi lah Pak, gitu Pak. Sampaikan Mm-mm. lagi, memberikan desiminasi tentang eh, mungkin cara menonton PMM itu kan, mereka kan belum tahu. Kemudian mengajak mereka lah dalam menyusun RKS juga gitu kan. Ya Nah, Pak. ibaratnya di dalam desiminasi ini saya menampilkan eh, macam-macam metode gitu Pak. Macam Iya Pak. metode belajar sehingga mereka harapan saya termotivasi. Jadi itu ya Pak ya ide Bapak tuh. Terus nanti strategi Bapak nih gimana nih Pak untuk melakukan itu Pak kira-kira Pak? Pertama saya melakukan koordinasi dulu dengan kepala sekolah, buat jadwal, kemudian lalu adakan itu kegiatan diseminasi itu Pak. Iya ya. Wah, itu ide bagus tuh Pak Marwan. Ya, itu ide bagus kalau menurut saya ya. Kemudian ini Pak, eh, kapan nih Pak kira-kira akan segera mengimplementasikan rencana yang sudah Bapak rencanakan nih pada hari ini yang kita bicarakan ini Pak? Rencananya awal pembelajaran Pak, awal ajaran baru nanti semester 2 tahun depan. Oh ya, berarti nanti di tahun depan ya. Oh Ya, ya, ya. mungkin 1 bulan lagi lah Pak, kurang lebih seperti itu. Oh ya. Oke, bagus itu Pak, itu rencana yang bagus ya Pak ya. Kemudian juga ini Pak, berapa lama nih Pak kira-kira Pak waktu untuk melihat sejauh mana nih keberhasilan dari rencana Bapak nih yang akan Bapak mulai nanti ini di tahun ajaran baru nanti. Mungkin sebelum 1 bulan lah, 1 bulan lah Pak, mungkin 1 bulan. Itu udah bisa terlihat ya Pak nanti ya. 1 bulan bisa bisa terlihat dari Ya Pak. rencana. Terus misalnya gini Pak, kalau ada gangguan nih tiba-tiba dari rencana yang Bapak sudah rencanakan, apa nih Pak yang kira-kira Bapak lakukan? Bapak sudah punya alternatif nggak nih kira-kira kalau ide Bapak tadi, strategi Bapak tadi itu ada gangguan? Kalau misalnya ada gangguan, saya akan membuat jadwal ulang, Mm-mm. ulang Ada untuk masalah itu. melakukan desiminasi itu. Kemudian kalau ada gangguan lain lagi, mungkin kita akan coba dengan ya metode yang lain lagi lah Pak. Nah, misalnya mungkin pada desiminasi itu kurang menarik, nah, mungkin saya lebih itu lagi bagaimana supaya desiminasi itu menarik itu bagi kawan-kawan, terutama kawan-kawan yang sudah itulah senior.
Nah, Ya Pak ya. mungkin durasinya terlalu panjang gitu kan. Mm-mm. Membuat mereka bosan. Jadi saya atur lagi gitu Pak. Itu sih Ya Pak. antisipasi. Oke, wah itu bagus Pak, hebat luar biasa nih Pak rencana Bapak nih nanti ya. Semoga nanti tuh bisa bisa berhasil lah. Saya yakin pun bisa Pak berhasil Pak. Apalagi tadi Bapak tuh udah menyiapkan alternatif kalau misalnya ada masalah, ada gangguan. Selanjutnya ini Pak, komitmen yang akan Bapak lakukan dalam rencana ini apa Pak? Atau tanggung jawab Bapak itu apa Pak? Ya, komitmen yang akan saya lakukan tentu eh, konsisten melakukan itu Pak. Misalnya dalam satu semester itu mungkin 2 atau 3 kali melakukan inseminasi itu Pak. Kemudian saya merefleksikan diri juga, merefleksikan diri atas rencana-rencana yang saya buat, apa yang saya lakukan itu apakah sudah bagus atau kurangnya di mana dan akan saya perbaiki gitu Pak. Ya, ya Pak. Lalu ini Pak, siapa saja nih Pak yang akan Bapak ajak untuk berkolaborasi Pak atau bekerja sama untuk menjaga komitmen atau bentuk tanggung jawab Bapak ini Pak ke depannya nanti Pak. Ya, Pak, terutama kepala sekolah, kemudian rekan sejawat gitu kan, guru-guru yang ada di situ. Nah, itu Pak, mungkin itulah yang bisa mendukung saya nanti kan. Ya Pak. Wah mantap nih Pak, Pak Marwan. Kayaknya kita nih udah menemukan solusi nih Pak dari permasalahan yang Bapak hadapi nih Pak. Luar biasa, idenya bagus, rencana yang akan Bapak lakukan. Menurut saya itu udah luar biasa. Lalu Pak, apakah coaching yang kita lakukan hari ini Pak sudah sesuai belum Pak nih dengan yang ingin Bapak harapkan di awal nih? Ya, sudah sesuai Pak. Saya sedikit macam ada solusi gitu dari hasil coaching ini. Kemudian saya lebih bersemangat gitu untuk melakukan rencana-rencana saya ke depan gitu. Ya Pak, Itu dengan penuh tanggung jawab dan komitmen. Itu Pak Dio. luar biasa Pak. Terus bagaimana nih Pak perasaan Bapak nih Pak setelah dilakukan coaching nih hari ini? Ya, agak terus Pak, agak lega lah Pak. Nah, semacam ada itulah yang tadinya agak awal bingung gitu kan. Nah, setelah coaching ini agak Kayak mengganjal ya ada tadi ya. solusi, udah plong gitu Pak. Oke, Mario. Ya tetap semangat ya Pak. Saya yakin Ya Pak, Bapak Pak. tuh pasti bisa. Terus nanti Pak, kita nanti akan ketemu lagi ya 1 bulan ke depan. Ya Pak. Kita evaluasi lah nanti itu kita bisa bincang-bincang lagi bercerita bagaimana perkembangannya Pak dari rencana yang Bapak sebutkan tadi ya. Ya Pak. Baik Pak. Nah, saya rasa itu aja ya Pak Marwan ya untuk bincang-bincang kita Ya. pada hari ini ya. Ya Pak. Terima kasih ya Pak atas coaching hari ini sudah membantu saya dari masalah-masalah yang saya hadapi di sekolah gitu ya Pak. Iya Pak Marwan Ya. sama-sama. Ya Saya Pak. juga senang Pak bisa membantu Bapak Pak. Terima kasih Pak. Oke, Pak. Oke, kita beri plus dulu untuk kegiatan coaching kita hari ini. Oke. Oke, Baik. Pak Marwan dan Pak Rio udah melakukan praktik coaching yang baik ya. Terlihat alur kita dalam percakapan yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya sudah dapat lihat ya dari Pak Rio yang Pak Rio sampaikan pada hari ini. Menurut Pak Ya Pak Rio, Adi. uh, gimana keberhasilan dari diskusi kita tadi? Ya terima kasih Pak Adi. Kalau saya lihat tadi pada saat coaching, si coaching saya itu luar biasa ya. Dia tadi itu bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan dengan baik, kemudian dia juga dalam kesadaran penuh, kemudian juga dia menceritakan masalahnya itu dengan baik, kemudian saya juga bisa mendengarkan juga keluh kesahnya dan beberapa pertanyaan yang saya berikan itu terjawab dengan baik, saya rasa. Jadi sukses lah untuk tadi Pak Marwan sudah Oke, bisa. oke. Nah, tadi kan tentang apa?
tentang kompetensi yang udah Pak Rio lakukan nih. Di sini saya Hmm. melihat bahwa Bapak telah memaksimalkan 3 kompetensi yang ada. Menurut Pak Rio gimana? Setuju tidak dengan pendapat saya? Setuju Pak Adi, setuju saya Pak Adi. Oke, oke lah. Terima kasih buat Pak Rio dan Pak Marwan sebagai coach dan Pak Rio sebagai coachnya pada hari ini. Praktek coaching hari ini kita selesaikan saja sampai di sini dan saya sudah melihat dan memperhatikan bahwa kompetensi-kompetensi sehingga terjadi solusi dari permasalahan yang coach hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Akhir kata, selamat siang dan terima kasih. Semoga sukses Pak Rio dan Pak Marwan. Selamat siang Oke Pak Pak, Adi. sama-sama Pak. Terima kasih. Bersama. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.